Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 5 yang beranggotakan Msendi Fembi Andika dengan NIM 555221146 dan saya sendiri Nisrina Aulia Pradipta dengan NIM 555221133. Kali ini kami akan membahas konsep laba, pengakuan, dan penandingan pendapatan dalam mata kuliah Teori Akuntansi yang diampu oleh Ibu Dr. Haji Lia Uzliawati, SE MSI. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada konsep laba. Definisi konsep laba ekonomi biasanya mengacu pada definisi yang diberikan oleh ekonom J.R. Hicks yang mengatakan bahwa tujuan perhitungan laba dalam urusan praktis adalah memberikan orang-orang suatu indikasi mengenai jumlah yang dapat mereka konsumsi tanpa memiskinkan diri sendiri. Sejalan dengan pemikiran ini, kelihatannya kita harus mendefinisikan laba seorang sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsinya selama 1 minggu. Dan diperkirakan masih bisa berada di dalam kondisi yang lebih baik sampai akhir minggu dibandingkan dengan kondisinya di awal minggu. Lalu selanjutnya ada sifat laba. Sifat laba ini ada 3. Yang pertama, laba psikis atau psychic income yang mengacu pada pemenuhan keinginan-keinginan manusia. Lalu yang kedua ada laba uang atau money income yang mengacu pada peningkatan valuasi sumber daya moneter. Lalu yang terakhir ada laba real atau real income yang mengacu pada peningkatan kekayaan ekonomi. Kemudian ada konsep-konsep pengelolaan modal. Konsep-konsep pengelolaan modal dibagi menjadi 2. Ada pengelolaan modal keuangan dan pengelolaan modal fisik. Pengelolaan modal keuangan terjadi ketika jumlah finansial atas aset neto suatu perusahaan pada akhir periode melebihi jumlah finansial atas aset neto di awal periode, tidak termasuk transaksi-transaksi dengan pemilik. Lalu, pengelolaan modal fisik menyeratkan bahwa imbal hasil atas modal terjadi ketika kapasitas produktif fisik suatu perusahaan di akhir periode melebihi kapasitas produktif fisiknya di awal periode, tidak termasuk transaksi-transaksi dengan pemiliknya. Kemudian, konsep ini menyeratkan bahwa laba hanya diakui setelah memberikan penggantian fisik atas aset-aset operasi. Selanjutnya, perbedaan utama antara pengelolaan modal fisik dan modal keuangan terletak pada perlakuan terhadap kenaikan nilai dari aset yang dimiliki dan penurunan nilai dari aset yang dimiliki. Kemudian ada akuntansi nilai kini. Pendekatan paling umum untuk pengukuran nilai kini adalah yang pertama, harga masuk atau biaya pengganti. Ketika kapasitas produktif diukur menggunakan biaya penggantian, sejumlah aset dinyatakan sesuai biaya yang dikeluarkan untuk menggantinya dengan aset yang serupa. Untuk menentukan besarnya laba dengan pendekatan ini, pendekatan dibandingkan dengan biaya kini untuk mengganti aset-aset tersebut. Konsekuensinya, laba dapat didistribusikan ke para pemilik tanpa menurunkan nilai kapasitas fisik untuk melanjutkan operasi di masa depan. Lalu yang kedua ada nilai keluaran dan harga jual. Pendekatan penilaian ini menuntut adanya penilaian terhadap masing-masing aset dari sudut pandang pelepasan. Setiap aset akan dinilai berdasarkan harga jual yang akan direalisasikan jika perusahaan memilih untuk melepaskannya. Dalam menentukan harga keluaran yang setara dengan kas, aset tersebut dianggap akan dijual dalam kondisi biasa, bukan karena desakan likuidasi. Lalu yang terakhir itu ada harga masuk atau biaya pengganti. Berdasarkan konsep ini, nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima dari suatu aset, yang adalah nilai relevan atas aset yang harus diungkapkan dalam laporan posisi keuangan. Dengan metode ini, laba adalah selisih di antara nilai sekarang atas aset neto pada akhir periode dengan nilai sekarang atas aset tersebut di awal periode. Tidak termasuk pengaruh investasi oleh pemilik dan distribusi pada pemilik. Proses pengukuran ini mirip dengan konsep laba ekonomi, karena nilai sekarang yang terdiskonto mungkin adalah perkiraan yang paling dekat dengan nilai aktual atas aset-aset yang digunakan. Kemudian ada laba ekonomi versus laba akuntansi. Dalam upaya mengatasi masalah yang dikaitkan dengan penggunaan konsep laba ekonomi,
Para akuntan berpendapat bahwa pendekatan transaksi harus digunakan untuk menghitung aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Pendekatan ini mengandalkan asumsi bahwa elemen-elemen laporan keuangan harus dilaporkan ketika terdapat bukti adanya pertukaran dengan pihak di luar perusahaan. Akuntansi berbasis transaksi umumnya meminta laba yang dilaporkan merupakan hasil dari kesepakatan dengan entitas di luar unit pelaporan dan mendukung adanya prinsip realisasi. Prinsip realisasi berpendapat bahwa laba harus diakui ketika proses perolehan laba telah selesai atau laba dianggap telah selesai dan transaksi pertukaran telah terjadi. Transaksi pertukaran ini adalah dasar akuntabilitas dan penentuan waktu terjadinya pengakuan pendapatan beserta jumlah pendapatan yang harus dicatat. Akuntansi berbasis transaksi kontras dengan konsep laba ekonomi dalam hal penentuannya, yang mana laba akuntansi ditentukan hanya dengan mengukur nilai aset neto yang tercatat saja, tidak termasuk transaksi modal dan dividen selama periode tersebut. Lalu, riset empiris telah menunjukkan bahwa laba akuntansi terkait dengan ukuran-ukuran laba berbasis pasar, seperti imbal hasil atas saham dan harga sekuritas sebagai respons terhadap konten informasi di laporan keuangan. Kemudian, Edward dan Bell membagi laba menjadi 4 jenis. Yang pertama ada keuntungan operasi saat ini, yang kedua ada penghematan biaya yang bisa direalisasikan, yang ketiga ada penghematan biaya yang direalisasikan, dan yang keempat ada keuntungan modal yang direalisasikan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pengakuan pendapatan. Adanya pedoman-pedoman yang banyak dan luas selama periode berjalan itu menyebabkan timbulnya banyak interpretasi. Nah, konsekuensinya adalah FASB dan pendahulu-pendahulunya itu mengembangkan sejumlah pedoman yang lebih spesifik yang fokus pada praktik-praktik pelaporan dalam industri tertentu. Maka dapat kita katakan secara umum orang-orang itu mulai meninggalkan pencatatan pendapatan pada titik penjualan karena perubahan tingkat kepastian mengenai penerimaan kas atas penjualan tersebut. Kemudian untuk kriteria tingkat kepastian ini itu dapat mengakibatkan adanya pengakuan pendapatan pada berbagai titik dalam siklus produksi. Di antaranya pendapatan diakui selama proses produksi, kemudian diakui saat penyelesaian produksi, diakui saat jasa telah diberikan, diakui saat kas diterima, dan atau diakui saat terjadinya beberapa peristiwa. Kemudian untuk pengakuan pedoman pengakuan pendapatan ini ada beberapa. Yang pertama itu ada Staff Accounting Bulletin atau SAB nomor 101, kemudian ada Multiple Deliverable Arrangement, kemudian ada FASB ASC Topik 606, kemudian situasi pengakuan pendapatan secara khusus, Joint Transaction Resource Group, dan pengungkapan. Adapun untuk penandingannya, setelah perusahaan itu memenuhi kriteria FASB ASC 606 dan mengakui pendapatan, perusahaan selanjutnya harus mengidentifikasi semua beban yang dikaitkan dengan upaya menghasilkan pendapatan tersebut. Nah, hal ini disebut sebagai konsep penandingan. Menandingkan pendapatan dan beban menuntut pertimbangan yang seksama, penentuan kapan biaya-biaya tidak lagi menghasilkan manfaat di masa depan, dan kemudian harus membebankannya ke pendapatan tergantung pada definisi dari istilah biaya, aset, beban, dan juga kerugian. Kemudian untuk keterbatasan pengakuan laba, di sini ada dua konsep. Yang pertama konservatisme dan juga materialitas. Nah, konsep konservatisme ini awalnya itu memperoleh perhatian sebagai keseimbangan parsial terhadap optimisme kekal pihak manajemen dan kecenderungan untuk melebih sajikan laporan keuangan. Nah, konservatisme ini juga dipandang mengesampingkan argumen holding gain, karena banyak akuntan yang meyakini bahwa praktik penggunaan alternatif penilaian yang kurang disukai pada perusahaan mungkin akan menyesatkan para pengguna informasi akuntansi keuangan. Laporan keuangan yang bersifat konservatif itu biasanya bersifat tidak wajar bagi pemegang saham dan bersifat bias yang lebih menguntungkan bagi calon pemegang saham karena penilaian neto yang dilakukan perusahaan tidak menyertakan ekspektasi di masa depan. Kemudian konsep yang kedua yaitu ada konsep materialitas, di mana konsep materialitas ini punya pengaruh yang pervasif terhadap semua aktivitas akuntansi. Nah, konsep ini memiliki aspek kualitatif dan juga kuantitatif. Dalam amandemen yang diusulkan terhadap FAC nomor 8, FASB menyatakan bahwa
informasi itu bersifat material jika terdapat kemungkinan besar bahwa hal-hal yang dihilangkan atau disalahsajikan dapat dipandang oleh pihak penyedia sumber daya yang memadai sebagai sesuatu yang benar-benar mengubah total bauran dari suatu informasi. Kemudian untuk kualitas laba, di sini ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menilai kualitas laba. Yang pertama, membandingkan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dengan prinsip akuntansi yang secara umum digunakan dalam industri tertentu dan oleh perusahaan pesaingnya. Kemudian yang kedua, meninjau perubahan terbaru dalam prinsip-prinsip akuntansi dan perubahan dalam estimasi untuk menentukan apakah pihaknya menggelembungkan dana. Kemudian yang ketiga, menentukan apakah pengeluaran diskresioner seperti iklan telah ditangguhkan dengan membandingkannya dengan periode-periode sebelumnya. Kemudian yang keempat, itu berupaya menilai apakah beberapa beban seperti beban garansi itu tidak tercermin dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Kemudian yang kelima, itu menentukan biaya penggantian untuk persediaan dan aset-aset lainnya. Yang keenam, itu mempelajari catatan atas laporan keuangan atau CLK untuk menentukan apakah ada kontingensi kerugian yang dapat menurunkan laba dan arus kas di masa depan. Kemudian selanjutnya itu dengan mempelajari hubungan di antara penjualan dan piutang untuk menentukan apakah piutang meningkat lebih cepat daripada penjualan. Dan yang terakhir yaitu dengan mempelajari bagian diskusi dan analisis manajemen dari laporan tahunan dan opini auditor untuk menentukan opini manajemen mengenai masa depan perusahaan dan mengidentifikasi adanya masalah-masalah akuntansi yang cukup besar. Kemudian selanjutnya itu mengenai manajemen laba. Manajemen laba ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat korporat untuk mempengaruhi laba jangka pendek. Nah, suatu kajian ini ada kajian yang menemukan bahwa manajemen laba ini terjadi karena berbagai alasan, termasuk mempengaruhi pasar saham, kemudian untuk meningkatkan kompensasi manajemen, mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian pinjaman, dan menghindari intervensi dari para regulator pemerintah. Nah, dalam beberapa kasus, teknik-teknik manajemen laba ini dirancang untuk memperbaiki pengaruh laba yang dilaporkan dan menurunkan biaya modal perusahaan. Kemudian di sisi lain, dalam upaya meningkatkan profit atau laba di masa depan, manajemen mungkin dapat mengambil peluang untuk melaporkan lebih banyak berita buruk para periode-periode di mana kinerja perusahaan itu tidak baik. Kemudian mengenai pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan, berikut ini ada beberapa tanda yang mengidentifikasi adanya potensi kecurangan. Yang pertama, jika dewan direksi yang sebagian besar merupakan orang dalam perusahaan, kemudian kompensasi manajemen yang dikaitkan dengan harga sahamnya, kemudian seringnya terjadi penggantian auditor, kemudian perputaran personel itu yang cepat, memburuknya laba, pertumbuhan cepat yang tidak biasa, kemudian kurangnya modal kerja, kemudian kebutuhan untuk meningkatkan harga saham agar dapat memenuhi proyeksi laba yang dibuat oleh analisis, tingkat utang yang sangat tinggi, kemudian ada kekurangan kas atau perjanjian-perjanjian pendanaan di luar laporan posisi keuangan yang penting, kemudian ada keraguan terkait kemampuan perusahaan untuk tetap melanjutkan usaha, adanya investigasi oleh SEC atau badan regulasi lainnya, kemudian kondisi perekonomian industri yang tidak diinginkan, dan juga kondisi perusahaan yang ditangguhkan atau dikeluarkan dari bursa saham. Cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.